Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Irsa Krisnasela dengan NIM 19110104 di Prodi S1 Farmasi kelas B semester 2. Kali ini Irsa akan mempresentasikan tentang stabilitas obat. Kalau begitu, gak usah lama-lama lagi, langsung aja, let's go! Baiklah, materi yang akan Irsa jelaskan kali ini yaitu tentang stabilitas obat. Apa sih stabilitas obat itu? Kalau gitu langsung saja, langsung ke materinya yaitu stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan obat atau produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat atau diproduksi. Nah, seperti identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurniannya dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaannya. Pada umumnya, penentuan kestabilan suatu zat dapat dilakukan melalui perhitungan kinetika kimia. Cara ini tidak memerlukan waktu lama sehingga cukup praktis digunakan dalam bidang farmasi. Hal-hal penting diperhatikan dalam penentuan kestabilan suatu obat secara kinetika kimia adalah: yang pertama, kecepatan disolusi, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, tingkat reaksi dan cara penentuan. Adapun efek-efeknya tidak diinginkan yang potensial dari ketidakstabilan produk farmasi yaitu hilangnya zat aktif, naiknya konsentrasi zat aktif, bahan obat berubah, hilangnya keseragaman kandungan, menurunnya status mikrobiologi, hilangnya kekedapan kemasan, modifikasi faktor hubungan fungsional, serta faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Suatu obat dapat dikatakan stabil jika kadarnya tidak berkurang dalam penyimpanan. Adapun ketika obat berubah warna, bau, dan bentuk serta terdapat cemaran mikroba, maka dapat disimpulkan bahwa obat tersebut tidak stabil lagi. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Berikutnya, ada beberapa metode penentuan laju reaksi untuk menguji stabilitas. Di antaranya, yaitu ada metode substitusi. Apa itu? Langsung aja, data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari persamaan berbagai order reaksi. Jika persamaan itu menghasilkan harga K yang tetap konstan dalam batas-batas variasi percobaan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai dengan order tersebut. Dan yang kedua atau yang B, metode grafik. Plot data dalam bentuk grafik dapat digunakan untuk mengetahui order reaksi tersebut. Jika konsentrasi diplot terhadap T dan didapat garis lurus, reaksi adalah orde 0. Reaksi dikatakan orde pertama bila log A-X terdapat T menghasilkan garis lurus. Suatu reaksi orde kedua akan memberikan garis lurus bila 1/A-X diplot terhadap T. Jika konsentrasi mula-mula sama, jika plot 1 A-X pangkat 2 terhadap T menghasilkan garis lurus dengan seluruh reaktan sama konsentrasi, mula-mulanya reaksi adalah orde ketiga. Nah, dan yang ketiga atau yang C, metode waktu paruh. Dalam reaksi orde 0, maka paruh sebanding dengan konsentrasi awal. A. Waktu paruh reaksi orde pertama tidak bergantung pada A. Waktu paruh untuk reaksi orde kedua, di mana A sama dengan B sebanding dengan 1
per A dari dalam reaksi orde ketiga, di mana A sama dengan B sama dengan C, sebanding dengan 1 per A pangkat 2. Umumnya berhubungan antara hasil di atas memperlihatkan waktu paruh suatu reaksi dengan konsentrasi seluruh reaktan sama. Nah, yang berikutnya ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan suatu zat antara lain panas, cahaya, kelembaban, oksigen, pH, mikroorganisme, dan bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi sediaan obat. Sebagai contoh, yaitu ada senyawa-senyawa ester merupakan zat yang mudah terhidrolisis dengan adanya lembab, sedangkan vitamin C sangat mudah sekali mengalami oksidasi. Pada umumnya, penentuan kestabilan suatu obat zat padat dapat dilakukan melalui perhitungan kinetika kimia. Cara ini tidak memerlukan waktu lama sehingga cukup praktis digunakan dalam bidang farmasi. Nah, jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Berikutnya, stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk obat atau kosmetik untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dalam penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk tersebut. Sediaan obat yang stabil adalah suatu sediaan yang masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode penyimpanan dan penggunaan, di mana sifatnya dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Nah, yang berikutnya yaitu ada hal-hal yang tidak diinginkan atau ketidakstabilan dari produk farmasi, yaitu ada hilangnya zat aktif, naiknya konsentrasi zat aktif, bahan aktifnya berubah, hilangnya keseragaman kandungan, menurunnya status mikrobiologis, hilangnya elegansi produk dan patent expectability, pembentukan hasil urai yang toksik, hilangnya kekedapan kemasan, menurunnya kualitas label, dan modifikasi faktor hubungan fungsional. Nah, jenis stabilitas ini yang umum diketahui yaitu ada 5. Yang pertama, stabilitas kimia, yang kedua stabilitas fisika, yang ketiga stabilitas mikrobiologi, yang keempat stabilitas terapi, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada stabilitas toksikologi. Nah, itu jenis stabilitas yang umum kita ketahui dan kita kenal. Nah, yang berikutnya ada menentukan orde reaksi. Nah, menentukan orde reaksi ini ada 3. Yang pertama yaitu metode substitusi. Apa itu? Yaitu data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari berbagai orde reaksi. Jika menghasilkan K yang konstan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai orde tersebut. Dan yang kedua, metode grafik plot data pada grafik untuk orde 0. Itu konsentrasi diplot terhadap waktu linear untuk orde pertama, yaitu log konsentrasi diplot terhadap waktu linear. Untuk orde kedua, 1 per konsentrasi diplot terhadap waktu linear. Yang ketiga, metode waktu paruh. Hubungan antara waktu paruh dengan seluruh konsentrasi jika seluruh reaktan sama N adalah orde reaksi. Maksudnya itu jika seluruh reaktannya itu sama, maka N adalah orde reaksinya. Maksudnya seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu ada dahulu untuk mengevaluasi suatu kestabilan sediaan farmasi dilakukan pengamatan pada kondisi di mana obat tersebut disimpan.
Nah, misalnya pada temperatur kamar. Ternyata metode ini memerlukan waktu lama dan tidak ekonomis. Nah, sekarang untuk mempercepat analisis dapat dilakukan yaitu uji stabilitas dipercepat. Dengan apa? Itu dengan mengamati perubahan konsentrasi pada suhu tinggi. Dengan membandingkan harga K dan temperatur yang berbeda, dapat dihitung energi aktivisinya sehingga K pada suhu kamar pun dapat dihitung. Harga K pada suhu kamar dapat juga dihitung dari grafik antara log 1 dengan 1 per T. Dengan demikian, batas kadaluarsa suatu sediaan farmasi dapat diketahui dengan tepat. Nah, jadi kita bisa mengetahui kadaluarsa dengan cepat lagi. Nah, ini yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang sudah Irsa jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, ini kesimpulannya, yaitu dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, stabilitas obat sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, maka stabilitas suatu obat menurun. Nah, semakin lama pemanasan, maka semakin turun stabilitas obat. Expired date, cairan esatesol berkurang dengan bertambahnya suhu. Yang kedua, titrasi yang ditandai dengan berubahnya warna larutan dari tidak berwarna atau bening menjadi warna merah muda atau pink rose yang konstan. Perubahan warna ini merupakan tanda bahwa larutan baku primer telah bereaksi sempurna dengan larutan baku sekunder. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu dari hasil uji stabilitas obat didapatkan kadar 0 menit sampel adalah 0,026, kalau kadar 15 menit sampelnya adalah 0,024, kalau kadar 30 menit sampelnya adalah 0,022, dan yang terakhir, kalau kadarnya 60 menit maka sampelnya adalah 0,0405. Nah, itulah tadi yang dapat Irsa sampaikan, hasil materi Irsa tentang stabilitas obat. Dan yang terakhir, thank you, terima kasih. Mohon maaf bila dalam penulisan Irsa atau pengucapan Irsa yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Nah, itulah tadi hasil presentasi Irsa tentang stabilitas obat. Jika dalam penulisan, pengucapan Irsa salah, Irsa mohon maaf. Dan sekian Irsa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.